Orang Romawi kuno menyebutnya Hercules, dan orang Yunani mengenalnya sebagai Herakles, manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Kali ini, Imajiner Sejarah akan mengajak kalian untuk berimajinasi dengan kisah hidup Hercules, dongeng mitologi dari Yunani dan Romawi kuno. Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Hercules adalah anak dari dewa Zeus dan seorang gadis manusia biasa bernama Alkmene. Pada waktu itu, Alkmene sudah mempunyai suami. Namun karena dewa Zeus tergoda oleh kecantikan Alkmene, maka Zeus menyetubuhi Alkmene. Zeus merubah wujudnya menjadi suami Alkmene, sehingga dia leluasa memperdaya Alkmene. 9 bulan setelahnya, lahirlah Zeus. Dan hal ini membuat murka Dewi Hera. Hera memang terkenal sangat kejam dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sebanding dengan kekuatan Zeus. Ketika Hercules lahir, Hera mengirim 2 ular berbisa untuk membunuh bayi Hercules. Namun bayi Hercules mencekik 2 ular tersebut dengan mudahnya. Hercules sangat disukai oleh rakyat Thebes dan para dewa-dewi Olympus. Karena sikapnya yang menyenangkan dan bertubuh kuat, selalu menang dalam pertempuran, maka Hercules dinikahkan dengan putri Raja Kreon dari Thebes bernama Putri Megara. Kehidupan dengan Megara sangat bahagia, sehingga memiliki 3 orang anak. Kebahagiaan Hercules membuat Dewi Hera, istri Zeus, tidak senang. Lalu Hera dengan sihirnya membuat Hercules kehilangan akal sehatnya dan mengamuk tiba-tiba. Dalam amukan tersebut, tanpa sengaja terbunuhlah ketiga anaknya itu bersama istri Megara. Melihat hal tersebut, Dewi Athena merasa kasihan pada Hercules, lalu memberikannya batu yang bisa menetralisir sihir Hera, sehingga Hercules sadar kembali. Namun semua telah terlambat. Ketiga anaknya dan istrinya telah meninggal oleh tangannya sendiri. Hal tersebut membuat Hercules sangat sedih dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Theseus melarangnya karena bunuh diri merupakan perbuatan pengecut. Sadar dari menyesal, Hercules kemudian berkonsultasi dengan Oracle, peramal kebajikan di Delphi. Hercules menanyakan bagaimana cara menebus kesalahannya. Oracle kemudian menyarankannya pergi pada sepupunya, Raja Eurystheus atau cucu Perseus. Lalu, Raja Eurystheus memberikan 12 tugas yang hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Hal itu sengaja dilakukan Eurystheus karena sudah terhasut Hera. Yang pertama yaitu membunuh singa Nemea, yang merupakan singa raksasa anak dari Typhon. Hewan ini memiliki kulit yang ditutupi oleh bulu yang sangat tebal, berwarna keemasan. Sangat kuat bagaikan baju sirah yang tidak mampu ditembus oleh senjata apapun. Kekuatan tenaganya juga sangat mengagumkan. Karena kebal terhadap senjata, Hercules membunuh singa itu dengan cara mencekiknya sampai mati. Dalam versi lain, ia menusukkan tangannya ke dalam mulut singa. Setelah membunuhnya, Hercules kemudian menggunakan gigi dari singa itu sebagai pisau untuk mengupas kulit singa itu sendiri dan membuat jubah pelindung yang sangat kuat. Tugas yang kedua yaitu membunuh Hydra. Hydra adalah seekor monster yang memiliki banyak kepala dan hampir mirip dengan hewan seperti naga ataupun ular. Tidak hanya itu, dalam kisahnya, Hydra sangat sering meneror pengunjung di dekat Danau Lerna. Bahkan mengalahkan Hydra sangatlah mustahil, karena 2 kepala akan tumbuh saat 1 kepala terpotong. Dalam mitologi Yunani sendiri, hanya Herculeslah yang mampu mengalahkan monster yang sangat mengerikan ini. Hercules berhasil mengalahkan Hydra dengan membakar leher monster ini menggunakan obor sebelum kepala baru memiliki kesempatan untuk tumbuh. Tugas yang ketiga adalah menangkap rusa Arkadian Cernea. Rusa Arkadian Cernea adalah hewan suci milik Dewi Artemis. Hewan ini tinggal di hutan Cernea dan mampu berlari lebih cepat dari anak panah. Rusa ini memiliki tanduk emas dan kuku dari perunggu. Hercules mengalami kesulitan menangkapnya. Dia baru berhasil menangkap rusa ini setelah berusaha selama setahun. Hercules memasukkannya ke dalam jaring
dan membawanya pada Eurystheus. Tentunya setelah mendapat izin dari Dewi Artemis. Tugas keempat yang harus Hercules selesaikan adalah membunuh seekor babi di hutan Erymanthus. Untuk menangkap babi itu, Hercules meminta saran pada Chiron, sang centaur yang bijaksana. Chiron menyuruh Hercules untuk menggiring babi itu ke tempat bersalju tebal. Hercules mengikuti saran Chiron dan akhirnya berhasil menangkap babi itu dengan cara menjebaknya di salju. Hercules lalu membawa tangkapannya pada Eurystheus. Eurystheus ketakutan dan bersembunyi di dalam tong perunggu ketika melihat babi Erymanthus, karena babi Erymanthus sangat besar dan menakutkan. Eurystheus lalu menyuruh Hercules membawa pergi babi itu. Tugas kelima adalah membersihkan kandang kuda Raja Augean. Raja Elis dari Augean memiliki ribuan kuda. Begitu banyaknya, sehingga kudanya sangat susah untuk diurus dan menjadi sangat kotor, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak biasa untuk membersihkannya, apalagi dengan cara biasa. Hercules berpikir dan akhirnya menemukan cara yang lebih cepat. Dia mengalirkan 2 sungai melewati kandang itu, sehingga kotoran-kotoran di kandang itu akan tersapu oleh aliran sungai yang deras. Tugas yang keenam adalah mengusir burung-burung Stympalian. Danau Stympalian ditempati oleh sekawanan burung yang memangsa penduduk sekitar. Burung ini jumlahnya sangat banyak. Ketika mereka terbang, cahaya matahari pun tertutup oleh gerombolannya. Burung-burung itu memiliki bulu, paruh, dan cakar dari perunggu. Hercules menggunakan lonceng perunggu pemberian Dewi Athena untuk menakuti burung-burung itu, dan kemudian memanah mereka ketika mereka sedang berusaha terbang menjauh, dan tak pernah terlihat lagi sesudahnya. Tugas yang ketujuh menangkap Minotaur. Dewa Poseidon pernah menghadiahkan seekor banteng pada Minos, Raja Kreta. Namun Minos kemudian membuat marah Poseidon, sehingga Poseidon membuat banteng tersebut bersetubuh dengan istri Minos, Pasiphae, dan menjadi ayah dari Minotaur. Banteng itu juga merusak daerah Kreta dan sekitarnya. Hercules mendatangi Raja Minos dan meminta izin menangkap banteng itu. Setelah Minos memberi izin, setelah bergumul dan melalui pertarungan yang hebat, ia berhasil menangkapnya dan membawanya untuk diberikan kepada Eurystheus. Tugas yang ke-8, menangkap kuda betina Diomedes. Hercules ditugaskan menangkap 4 ekor kuda betina hitam, pemakan manusia milik Raja Diomedes dari Trakia. Dalam prosesnya, kuda-kuda tersebut memakan teman Hercules. Hercules pun membalas dendam dengan membunuh Diomedes dan memberikan dagingnya pada kuda-kudanya sendiri untuk dimakan. Setelah diberitahu oleh Hercules bahwa daging yang mereka makan adalah daging tuannya sendiri, para kuda itu pun terdiam, dan sejak saat itu tak mau lagi memakan daging manusia. Kuda-kuda ini kemudian diperlihatkan Hercules kepada Eurystheus dan dilepaskan di Mykene. Tugas yang ke-9 adalah mengambil sabuk Hippolyta. Hippolyta adalah ratu kaum Amazon dan Hercules diperintahkan untuk mengambil sabuknya. Hercules mendatangi Hippolyta dan meminta sabuknya. Hippolyta yang jatuh cinta ketika pertama kali melihat Hercules dengan sukarela memberikannya kepadanya. Tetapi Hera muncul dan memfitnah Hercules berusaha menculik Hippolyta, sehingga para wanita Amazon kemudian menyerang Hercules. Hercules pun mengira bahwa Hippolyta menjebaknya. Hercules melawan para Amazon, mengalahkan mereka dan membawa pergi sabuk Hippolyta. Hercules memberikan sabuk itu kepada Eurystheus. Eurystheus memberikan sabuk itu pada putrinya sebagai hadiah. Tugas yang ke-10 yaitu mengambil ternak Geryon. Geryon adalah seorang raksasa berbadan 3 yang tinggal di Erythea. Hercules terlebih dahulu membunuh anjingnya. Geryon lalu melawan Hercules. Geryon mengejar Hercules sampai ke sungai Anthemus. Hercules berhasil membunuh Geryon dengan menggunakan panah yang telah diolesi darah beracun Hydra. Setelah membunuh Geryon, Hercules mengambil ternak Geryon. Walaupun sempat disulitkan oleh Hera yang mengirim banjir dan serangga, Hercules berhasil membawa ternak itu ke Mykene. Tugas yang ke-11 yaitu mengambil apel Hesperides. Hesperides adalah Nim putri Titan Atlas. Atlas yang memikul bola langit penghuni kebun yang memiliki pohon apel emas, yang dijaga oleh seekor naga bernama Ladon. Satu-satunya yang tahu lokasi pohon apel emas secara tepat adalah Atlas. Hercules kemudian meminta Atlas untuk mengambilkan beberapa apel emas untuknya. Hercules menawarkan diri untuk memikul langit sementara Atlas mengambil apel. Setelah kembali, Atlas memutuskan bahwa dia tak ingin lagi memikul langit dan malah menawarkan diri untuk mengantarkan sendiri apelnya.
Hercules menyetujuinya dengan syarat Atlas mau memikul langit sebentar sementara Hercules membetulkan posisi jubahnya. Atlas setuju, tapi setelah Atlas memikul langit lagi, Hercules langsung pergi membawa apelnya. Tugas yang terakhir adalah menangkap Cerberus. Sebelum memulai petualangan ke dunia bawah, Hercules mengikuti upacara misteri Eleusinian, sebuah kultus Yunani kuno yang berkisar tentang kesuburan dan tanah orang mati. Hercules menggunakan pengetahuan tersebut untuk menemukan pintu gerbang ke dunia bawah, untuk kemudian menculik Cerberus. Meskipun diculik, Cerberus rupanya tetap menakutkan. Air liur berbisanya tumbuh menjadi tanaman mematikan yang dikenal sebagai Aconite. Hercules melawan Cerberus dan berhasil mengalahkannya. Hercules lalu membawa Cerberus pada Raja Eurystheus. Eurystheus yang ketakutan melihat Cerberus, kemudian menyuruh Hercules untuk membawa pergi anjing itu. Dia juga membebaskan Hercules dari pengabdiannya, sehingga Hercules kini bebas. Setelah itu, Cerberus dikembalikan oleh Hercules ke dunia bawah, kepada Hades pemiliknya. Setelah menjalankan 12 tugas tersebut, Hercules masih terpengaruh sihir Hera dan menjadi gila. Dalam kegilaan itu, dia masih membunuh orang. Untuk menebus itu, dia menjadi budak Ratu Omphale, hingga memiliki anak. Setelah itu, Hercules melanjutkan pengembaraannya. Banyak sekali kisah dalam pengembaraan Hercules ini, mulai dari menyerang Troya, hingga berkelahi melawan para raksasa. Hingga suatu saat, Hercules dibunuh oleh istrinya sendiri, dengan cara memberikan jubah yang telah direndam dalam darah Nessos. Ketika Hercules memakai jubah itu, racun Hydra dalam darah Nessos mulai membakar daging dan kulitnya. Hercules merasa sangat kesakitan dan berusaha menyobek jubahnya. Namun jubah itu terus saja membakar Hercules. Dalam keadaan sekarat, Hercules pulang ke Thrakis. Lalu Hercules berencana membakar dirinya sendiri karena merasa sekarat. Dia menumpuk kayu untuk membakar dirinya sendiri, tapi tidak ada yang berani memantik api. Lalu tiba-tiba ada petir yang membakar kayu itu beserta Hercules di dalamnya. Namun jasad Hercules tidak pernah ditemukan. Ternyata Dewi Athena membawa jasad Hercules dari tumpukan kayu bakar di Gunung Oita ke Olympus. Olympus merupakan tempat tinggal para dewa. Lalu Hercules menjadi dewa di Olympus dan berdamai dengan Hera musuh bebuyutannya.